sudah hilang. Nabi Musa alaihissalam pernah kami ceritakan di sini, ketika kabur dari kota Mesir ke kota Madian. Madian sekarang itu ada di Arab Saudi. Kota Madian, kotanya Nabi Syuaib, yang dimana mukjizatnya Nabi Syuaib itu diberikan mukjizat dia bisa mengatur ataupun menimbang barang-barang dari emas dan lain-lain. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam Madain, tempat yang disebut dengan Madain Soleh. Nah, kota Madian ini ketika dia kabur ke tempat itu bertemu dengan dua orang perempuan. Dua orang perempuan di sini berdua, satu di sini ada gerombolan laki-laki. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang, bertanya kepada dua orang perempuan itu, apa? Ma khatbukuma? Apa yang kau lakukan? Maka dijawablah oleh salah seorang dari perempuan tadi, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Bahwa kami diperintahkan untuk mengambil air di sumur ini, ternyata di sini ada sumur. Dan ayah kami sudah sangat tua. Dan kedua perempuan ini tidak mau berikhtilaf yang kumpul-kumpul di sini karena ini semuanya adalah laki-laki asing. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membantu perempuan tadi untuk mengambil air. Setelah mengambil air sudah selesai, diberikan kepada perempuan tadi. Setelah sudah diberikan tadi, perempuan tadi mengatakan terima kasih, langsung pulang, tidak mengatakan apa-apa. Kalau zaman sekarang mungkin Nabi Musa sangat tampan. Mungkin zaman sekarang kalau ada perempuan seperti itu, boleh minta nomor WhatsApp-nya atau tidak. Ataupun kalau zaman sekarang IG-nya ada enggak? Pasti seperti itu, tapi tidak. Ini langsung pergi. Akhirnya nanti bisa dibaca dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28. Itu ceritanya di mana Nabi Musa alaihissalam berkabur dari kota Madian karena ada masalah, dari kota Mesir sampai ke kota Madian, dari ayat ke-25-nya sampai di ayat ke-27. Di ayat ke-25 ini pentingnya. Nah, ketika sudah ditunggu, Nabi Musa ini kelaparan, nggak bawa apa-apa, bekal dari Mesir karena kabur, tidak bawa apa-apa, lapar sekali. Akhirnya berteduh di satu pohon, di mana daun-daunnya itu dimakan oleh Nabi Musa. Nggak punya makanan, sangat lapar, tidak punya bekal, nggak makan apa-apa. Akhirnya karena kelaparan, daun-daun itu diambil. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mau dinikahkan oleh salah seorang perempuan dari anaknya tadi. Nah, maharnya adalah bekerja menjadi pengembala kambing selama 10 hijaj. 10 hijaj itu mungkin sekarang 10 tahun. Mahar yang sangat besar. Mau mengabdi menjadi pengembala kambing selama 10 tahun. Sifatnya bagaimana? Kok perempuannya mau dinikahkan, maharnya kok besar sekali? Apakah cantik? Tidak disebutkan dalam Quran. Mau cantik, maunya tidak cantik, tidak disebutkan itu. Tapi disebutkan satu saja sifatnya, yaitu faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Karena apa? Karena Nabi Musa melihat ketika dia didatangi oleh perempuan tadi, ternyata dia jalannya dengan rasa malu. Maka rasa malu inilah yang menjadikan Nabi Musa mau bekerja 10 tahun jadi maharnya. Maka selanjutnya, inilah yang harus kita pahami. Di zaman sekarang orang sudah tidak punya rasa malu. Dia joget di sini kanan kiri, selanjutnya memakai ini, pakaiannya terlihat. Ini semua sudah. Makanya Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma tasha'." Kalau nggak punya rasa malu, silahkan melakukan apapun yang engkau mau. Maka rasa malu inilah yang menjadi rem kita. Ketika sesuatu yang mau kita kerjakan tidak sesuai dengan syariat kita, rasa malu itulah yang merem diri kita, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Maka generasi zaman sekarang, ini tugasnya kita semua. Generasi zaman sekarang kita lihat,
sudah ada sosial media, mereka menampakkan bentuk tubuh mereka. Mereka menampakkan bahwa mereka bisa joget sini, joget sana. Dan inilah yang akan menurunkan rasa malu diri kita. Maka daripada itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan sosial media. Bukan hanya diri kita saja, tetapi anak-anak kita juga sedemikian. Anak-anak, khususnya anak-anak para tentang selanjutnya pelecehan. Di sana dijelaskan, semuanya dijelaskan, pelecehannya seperti ini, pelecehannya seperti ini, cara-caranya dijelaskan. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, kalau kita mau lihat, orang yang berzina itu ditontonkan bukan ketika dijelaskan cara-caranya, tetapi ketika dihukum di sana. Hukumannya yang diviralkan, bukan cara-caranya yang diviralkan. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang bagaimana? Ini sudah cara-caranya seperti ini, seperti ini. Ini menandakan sudah banyak sekali syubhat-syubhat yang ada. Selanjutnya mengatakan bahwa semua agama itu sama. Masuklah tadi pemerang atau syubhat-syubhat dalam pemikiran kita. Ini kasihan orang-orang yang baru, yang mungkin masih kecil, belum mempunyai pengetahuan, ataupun orang yang sudah besar, sudah balik, tapi dia tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai akidah yang benar. Maka kita di sini peran seorang kedua orang tua untuk bisa menjaga dirinya dan juga menjaga generasi, yaitu anak-anaknya. Maka harus benar-benar memanfaatkan sosial media ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan, jangan terlalu kita fokuskan kepada orang lain. Hisab oleh Allah, bukan orang lain. Kita komen, kita yang dihisab, bukan orang itu. Kita urusi orang lain, sekarang dia selingkuh, selanjutnya kita ikut komen, kita dihisab oleh Allah. Kita gosip, ada melakukan satu hal yang tidak benar, kita gosip, kita berbicara, itu kita dihisab. Contohnya kita takutnya nanti masuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Sudah sholat 5 waktunya, sudah banyak sedekahnya, sudah banyak puasanya, ternyata di yaumul kiamat suka mengejek orang lain, merendahkan, gibah di sana. Akhirnya bagaimana? Pahala kebaikannya ditransfer. Tidak bisa kita hindari. Kalau kita menghindarkan, maka kita yang salah. Karena ini adalah perkembangan zaman, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka caranya adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Carilah dari sana wasilah. Dengan handphone yang kita miliki, itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan juga dengan handphone yang kita miliki sekarang, bisa juga memasukkan kita ke dalam nerakanya. Tinggal dipilih saja, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembicaraan ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Mungkin ibu-ibu ada yang belum paham atau yang perlu dipertanyakan, mumpung ada Ustadz di sini. Monggo ibu-ibu. Yang tadi disebutkan, yang pertama untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sudah kembali ke rahmat Allah. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk saudara kita, orang tua kita, teman kita, kerabat kita yang sekarang masih terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala penyakitnya sehingga bisa mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Dan yang ketiga, untuk kita semua dan juga untuk anak-anak kita, generasi penerus kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk terus menggenggam amanah ini menjadi orang muslim dan muslimah sampai nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Sekarang menganjurkan acara yang keempat, yaitu pembagian door prize ya Ibu. Atau mungkin ada pengumuman dulu dari Mbak Wiwi. Untuk pembagian door prize, kami minta ketua kelompok untuk membantu ya, karena kita nggak hafal nama sama nomornya kelompoknya masing-masing. Katakan namanya beda. Kami ya. Baik, yang pertama adalah sama itu. Sama itu ya. Oke. Yang pertama Ibu Wardah dari kelompok 5. Yang kedua Ibu Siti Zulfa dari kelompok 3. Siti Zulfa dari kelompok 3. Yang ketiga Ani Fitri dari kelompok 1. Keempat Nike Alif dari kelompok 3. Di belakang. Nomor 4 Nike Alif dari kelompok 3. Nike Alif. Ayo ketua kelompoknya Mbak Erli. Nomor 5 Luknah Barrawas dari kelompok 5. Nomor 6 Sri Utami dari kelompok 4. Nomor 7 Ade Fitria dari kelompok 5. Sri Utami dari kelompok 4. Busri. Nomor 7 Ade Fitria dari kelompok 5. Ade Fitria dari kelompok 5. Oh enggak ada, simpen dulu Mbak. Oh sudah. Nomor 8 Diah Intan dari kelompok 5. Nomor 9 Bu Fatmi dari kelompok 5. Nomor 10 Binti Khadijah dari kelompok 4. Kelompok 4 Binti Khafifah yang ini ya. Haji Binti Khafifah. Oh Bu Mahmud. Nomor 11 Miratila dari kelompok 5. Kelompok 5. Nomor 12 Saryani kelompok 2. Benar ya? Nomor 13 Wahidah dari kelompok 3. Nomor 14 Haji Sri Rahayu Ilyas dari kelompok 4.
Nomor 15 Desi Irmayanti dari kelompok 2. Mbak Desi ini. Mbak Desi nomor 15. Nomor 16 Bu Haji Rasunah dari kelompok 1. Nomor 17 Bu Tarni dari kelompok 5. Bu Tarni. Nomor 18 Bu Hamidah dari kelompok 5. Bu Hamidah dari kelompok 5. Nomor 19 Bu Sumarti dari kelompok 3. Bu Sumarti. Nomor 20 Amlasika dari kelompok 2. Amlasika. Kelompok 2. Amlasika kelompok 2. Nomor 21 Ada Rahayu dari kelompok 3. Yang terakhir Heti Kusniati dari kelompok 4. Heti Kusniati dari kelompok 4. Siapa? Nomor berapa Mbak? Nomor 14 Mbak Ibu Rahayu. Nomor 14 Bu Rahayu. Kocok lagi. Nomor 4 Bu Nike Alif kelompok 3. Nomor 7 Ade Fitria dari kelompok 5. Berarti dikocok lagi 2 Ibu-ibu. Oh Bu Sri Utami. Bu Sri Utami nomor 6. Oh udah. Setelah Bu Sri Utami Ade Fitria. Oh ketuker. Gak apa-apa Mbak, nomor 7 punya Bu Sri Utami. Berarti kocok lagi 1. Kocok lagi 1 Mbak. Mbak Wiwi? Oh belum. Kocok lagi 1. Tadi tuh iya Rahayu. Oh itu sandal. Oh mau sandal. Nomor berapa? Cara menyamar selesai. Pengumuman disertai penutup. Untuk pengumumannya sedekah mendapatkan 744. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kelompok yang bertugas berdepan adalah kelompok 5 ya. Baiklah Ibu, kami selaku petugas di sini tidak ada salah kata atau tutur kata atau perlakuan kami yang enggak baik kepada ibu-ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.